supaya mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudara, komunitas manusia ciptaan baru Allah. Kita ketemu lagi untuk bagian yang keempat dari sesi 4 level 1 materi pemuridan. Tema kita hari ini bersaksi tentang kehidupan kita yang baru kepada orang lain. Bersaksi tentang kehidupan kita yang baru kepada orang lain. Kita berdoa dulu. Tuhan, celekkan mata rohani kami untuk melihat keajaiban-keajaiban dalam hidup yang bersaksi. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara telah memahami hal-hal yang kini menjadi milikmu. Karena kehidupanmu yang baru di dalam Kristus. Jadi di level 1 ini, dari pelajaran 1, dari sesi 1 sampai sesi 4, saudara diajarkan mengenali dirimu yang baru. Mengenali hak-hakmu yang baru. Itu sebenarnya. Saudara sudah memahami hal ini. Kalau masih belum terlalu kenal, bisa ulangi, dengarkan lagi YouTube itu indahnya. Tuhan memberikan kita. Nah, pertanyaannya, perubahan apa yang Anda alami sejauh ini? Sudah sekian lama saudara belajar, perubahan apa yang Anda alami sejauh ini? Kalau saya, maksudnya ini pengalaman sejak saudara menerima Kristus secara pribadi. Itu yang ditanyakan. Kalau saya sudah mengalami banyak sekali. Saya menerima Kristus dalam usia 20 tahun. Sudah di universitas, saudara. Dan sekarang usia saya sudah 62 tahun. Berarti saya sudah berjalan bersama Tuhan dalam hidup yang baru 42 tahun. Kalau saya menjawab ini, perubahan apa yang Anda alami sejauh ini? Banyak sekali. Karakter saya semakin diasah oleh Tuhan. Kalau saudara bertanya, pernahkah ibu jatuh ke dalam dosa sesudah menerima Kristus? Oh ya, pernah. Tapi saya tidak bisa bertahan. Roh Kudus mengusik saya dan saya tidak tenang. Saya harus mengakuinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan Tuhan mengampuni. Dan itu luar biasa. Nah, saudara, perubahan apa yang saudara alami sejauh ini? Tentu hidup kita bersama Kristus enggak sama usianya. Enggak juga sama dengan usia biologis kita, bukan? Nah, itu yang ditanya di sini. Sejauh ini sudah apa yang saudara alami? Dan juga saudara, kenapa saya sangat senang mengajar pemuridan? Karena saya mau sebanyak mungkin orang menyadari hidup barunya, menyadari hak-haknya di dalam Kristus, lalu menjadi berkat bagi orang lain lagi. Itu kerinduan hati saya. Nah, pertanyaan yang berikut. Apakah perubahan itu dirasakan juga oleh teman dan keluarga Anda? Coba saudara lihat. Apakah perubahan yang saudara alami sejak menerima Kristus dirasakan, dilihat juga oleh keluargamu? Saudara bisa memberikan tulisan di sini.
Ya atau tidak? Nah, kalau saya sendiri mengatakan ya, sangat. Saya sebagai anak bungsu, nah biasanya kalau di Indonesia yang kecil itu tidak bisa ngomong. Tetapi saya melihat bahwa ketika Tuhan sudah ubahkan saya, enggak lagi orang tidak mendengar yang bungsu, bahkan bisa duduk sejajar, bahkan bisa menjadi berkat. Itu luar biasa. Mulai dari keluarga saudara yang inti sampai ke ujung bumi. Oke? Jadi saudara bisa tuliskan, ini kesaksian saudara sendiri. Nah, kemudian kita lanjut. Selain sukacita dari pengenalan secara pribadi terhadap Kristus yang saudara sudah alami, dan mereka juga sudah lihat, apalagi yang seharusnya Anda bagikan kepada mereka yang dekat. Kisah 4 ayat 12, mari kita lihat acuan ayatnya. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 bunyinya sebagai berikut. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi selain mereka melihat perubahan dalam hidup saudara, apalagi yang engkau harus bagikan kepada orang yang engkau jumpai itu? Harus membagikan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam yang lain. Ini tanggung jawab saudara. Sama seperti saudara sudah diubahkan, saudara punya tanggung jawab memberitakan ini kepada orang lain. Mereka juga bisa diubahkan oleh keselamatan yang ada dalam Kristus. Jadi isiannya, kita harus memberitakan keselamatan. Oke? Pertanyaan berikut. Diselamatkan dari apa kita? Diselamatkan dari kebinasaan kekal. Dan ini hanya bisa dilakukan waktu masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak bisa pindah tempat. Jadi tulis di sini, diselamatkan dari kebinasaan kekal. Lanjut. Jika Anda mengikuti Kristus, apa yang akan Ia lakukan bagi Anda? Ini janji Kristus. Markus pasal yang ke-1 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Luar biasa janji Tuhan. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, hebat. Ikuti saja tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan suruh, ayo muridkan si A, muridkan. Itu seperti Tuhan suruh saya, YouTube-kan saja itu pemuridan supaya orang bisa dengar dari mulutmu. Oke Tuhan, saya YouTube-kan setiap hari membuat rekaman. Harus upload beberapa kali. Harus bayar YouTube, enggak apa-apa. Saudara yang mendengar dan ikuti pelajaran ini, ikuti Yesus. Tuhan Yesus suruh saudara apa? Dan Dia berjanji menjadikan saudara penjala manusia. Sampai di sini saya memberi kesaksian kepada saudara bahwa dalam pertemuan wanita kemah Injil sedunia, saya diminta oleh mereka, ayo YouTube-kan pengajaranmu. Bagaimana selanjutnya orang bertumbuh sesudah menerima Kristus. Saudara, ini sangat benar. Tuhan akan menuntun saudara menjala manusia ketika saudara taat ikut Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ikuti, coba, dan alami. Mari kita berdoa sebelum berpisah. Masih ada lanjutan. Tuhan, berkati pelajaran ini. Singkat, padat, dan jelas. Roh Kudus terus menuntun setiap yang mendengar menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin.